semuanya baik-baik ya, sehat-sehat semuanya selama 1 minggu ini. Selamat datang di GBI Rock Sejahtera Yogyakarta. Bersama Kak Nelly dan Kak Ida akan melayani adik-adik Rocky ibadah online ini. Bagaimana Kak? Udah siap memuji Tuhan? Ya, sudah siap. Nah, sebelumnya kita akan memulainya dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Nelly. Oke, sikap doanya bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami dalam keadaan sehat dan kami akan memulai ibadah Rocky ini. Walaupun online Bapak, tapi kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak, berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Ada Roh Kudus-Mu bersama dengan kami. Bapak, terima kasih di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, kita akan memuji Tuhan dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
Gimana? Masih tetap semangat memuji Tuhan? Semangat memuji Tuhan. Sebelum firman Tuhan dan bintang tamunya, kita satu lagu lagi. Kak Ida masih semangat? Ya, semangat. Yeay. Kita nyanyi apa Kak Ida? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita akan memuji Tuhan dengan Tuhan Yesus baik. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom, selamat pagi adik-adik Rocky semua. Gimana kabarnya? Kakak yakin kalian semua pasti dalam keadaan sehat dan sangat bersuka cita. Setiap hari kalian pasti sudah belajar berbagai macam pelajaran di sekolah, ya kan? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Oke? Adik-adik udah siap semuanya? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Duduklah yang manis, lipat tangan dan tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini. Terima kasih untuk sukacita melimpah yang Kau sudah berikan kepada kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati telinga kami, berkati hati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini cerita yang akan kita dengarkan bersama-sama ada dari Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Cerita ini bercerita tentang anak yang hilang. Jadi pada suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar di depan banyak orang. Dan kemudian Tuhan Yesus menceritakan tentang kisah anak yang hilang ini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Waktu bapaknya mendengar permintaan anaknya itu, sebetulnya hatinya sangat sedih karena dia tidak mau berpisah dengan anaknya. Tapi kemudian ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Dengan sedih hati ya, bapak ini melepaskan anak bungsunya untuk pergi. Si anak bungsu yang begitu senang karena sudah mendapatkan uang dari bapaknya, dia pergi ke kota
dan dia mau membelanjakan semua uang yang sudah dia dapatkan itu. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Nah, karena semua uang itu sudah dibelanjakan untuk membeli berbagai macam pakaian yang bagus, barang-barang yang mahal, lalu dia pun menghabiskan uangnya itu untuk berpesta pora, makan makanan yang enak setiap saat. Dan kemudian karena dia tidak bekerja dan dia hanya menghambur-hamburkan uang itu, akhirnya habislah uangnya. Karena mulai habis uangnya, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Dari seseorang yang hidup mewah, makan makanan yang enak, berpesta pora setiap saat, sekarang dia harus menjaga babi supaya dia bisa tetap hidup. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bayangkan, dia mau makan makanan babi saja tidak bisa. Padahal sebelumnya dia bisa makan makanan yang enak-enak. Semua makanan yang mahal-mahal dia bisa beli dan dia bisa makan sepuasnya. Tapi sekarang setelah semua uangnya habis, bahkan makanan babi pun dia tidak boleh memakannya. Kemudian dia mulai teringat. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia kemudian teringat bahwa di rumah bapaknya ada begitu banyak pekerja bapaknya yang bisa makan dengan puas. Tidak perlu berebutan makanan dengan babi seperti yang dia lakukan saat ini. Lalu dia mulai menyadari dan kemudian dia berpikir, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Nah, si anak bungsu ini menyadari bahwa jika dia ingin tetap hidup, dia harus kembali ke rumah bapaknya. Tapi dia menyadari karena dia sudah berbuat kesalahan kepada bapaknya, dia tidak layak lagi disebut anak. Dan dia rela untuk dijadikan orang upahan bapaknya, asalkan dia bisa tinggal bersama bapaknya dan bisa terus hidup. Kira-kira kalau kita menjadi bapaknya, apakah kita masih mau menerima si anak ini? Nah, kita lihat bagaimana reaksi bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ternyata adik-adik, ayahnya ternyata tidak marah. Dia sama sekali tidak mengingat kesalahan anaknya. Yang dia lihat adalah anak yang dikasihinya sudah kembali, dan itu adalah yang paling penting. Bukannya ayahnya menjadi marah, tapi ia malah menyuruh hambanya untuk membawa pakaian yang terbaik,
menyiapkan makanan, menyembelih lembu yang tambun, dan kemudian mereka berpesta merayakan kepulangan si anak bungsu. Terjadi sukacita di rumah orang itu karena anak yang telah dikasihinya sudah kembali. Demikianlah cerita tentang anak yang hilang. Setelah menyadari semua kesalahannya, dia teringat kembali kepada bapaknya, dia menyesali semua kesalahannya, dan dia pulang kepada bapaknya. Ketika dia pulang, bapaknya ternyata sudah mengampuni dia dan bersuka cita karena dia sudah kembali. Adik-adik kira-kira tahu nggak siapa anak yang hilang di cerita yang tadi itu? Anak yang hilang itu bisa jadi kita semua. Kita orang-orang yang berdosa. Terkadang kita berlaku seperti anak yang hilang itu. Kita lebih memilih untuk mengikuti keinginan hati kita sendiri dan kemudian meninggalkan Bapa. Terkadang di sekolah mungkin kita memilih untuk mencontek daripada kita harus belajar. Terkadang ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita memilih untuk berbohong daripada kita dimarahin oleh orang tua kita atau oleh guru kita. Memang, memilih untuk berbuat dosa itu jauh lebih enak daripada memilih untuk berbuat kebenaran seturut dengan firman Tuhan. Tapi, sama seperti seperti cerita anak yang hilang itu, kita pun ditunggu oleh Bapa. Bapa menunggu kita untuk kita menyadari kesalahan kita dan kemudian kita berbalik dan pulang kepada Bapa. Adik-adik mungkin pernah melakukan sebuah kesalahan. Jangan khawatir, ketika kita menyadari kesalahan kita dan kita bertobat, kita ingin berbalik dan minta ampun kepada Bapa, Bapa akan menerima kita dengan penuh sukacita. Sama seperti ayah yang anaknya kembali, demikian juga Bapa bersukacita kalau kita mau bertobat, mengakui semua kesalahan kita, dan kemudian kita berbalik pulang kepada Bapa. Lalu, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Apakah kita akan terus hidup dalam dosa dan membuat Bapa kita sedih? Tentu tidak. Ya, seperti anak yang hilang, kita juga harus segera menyadari kesalahan kita, kembali kepada Bapa. Bapa sangat mengasihi kita. Dia sedang menunggu kita untuk menyadari dosa kita. Jangan pernah takut untuk mengakui kesalahan kita dan memohon ampun kepada Bapa. Kakak mau bacakan satu ayat ya. Dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kuncinya adalah mengaku dosa kita, berbalik pulang kepada Bapa. Maka Bapa yang di surga akan mengampuni kita. Karena apa? Karena Bapa sangat mengasihi kita semua. Firman Tuhan kita untuk hari ini sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Oke? Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami betapa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Ampuni kami yang telah berbuat dosa Tuhan, tapi kami mau mengakui segala dosa kami dan kami mau berbalik pulang kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ingat adik-adik sekalian, Bapa sangat mengasihi kita. Jangan takut untuk mengakui segala kesalahan kita dan berbalik kepada Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Bye-bye. Nah, adik-adik di rumah, bagaimana firman Tuhan ya? Itu juga dengan lagu-lagunya. Gimana kakak? Pasti sangat memberkati. Iya, luar biasa ya. Jangan lupa kak, saat ini kita harus apa? Memberikan persembahan. Iya, persembahan. Adik-adik di rumah sudah siap kan? Ya, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ya. Kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan
Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak Rocky akan memberikan persembahan. Bila Tuhan yang memberikan tangan yang memberi Bapa melalui orang tua, pekerjaan orang tua, Tuhan Kau memberkati dan mengembalikan berkat Tuhan dalam kehidupan anak-anakmu ini. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi. Halo semuanya, kami dari Rocky Team. Kami akan menampilkan Dance for Prize. Kalian ikutin di rumah ya. Musik. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Adik-adik di Rocky, bagaimana nih? Sudah sampai akhir ujung acara nih kakak? Iya. Bagaimana? Kita harus apa nih? Berdoa dulu ya sebelum mengucapkan say goodbye. Ya. Baik, kita berdoa dengan Kak Ida sekali lagi ya Kak Ida ya. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Adik-adik saya jemput berdiri. Sikap berdoanya bagaimana? Iya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami telah menyelesaikan ibadah rohani kami, dan kiranya Tuhan yang memberkati kami Bapa. Sepanjang ibadah kami telah memuji Engkau Tuhan dan menerima berkat melalui firman Tuhan yang disampaikan Tuhan. Kami anak-anak Rocky sangat bersuka cita bisa kembali beribadah walaupun hanya melalui online Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Tuhan memberkati.